Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Cahyani, NIM 1680015. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Baik, sebelum saya memulai, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada dosen pembimbing skripsi saya, yaitu kepada Bapak DRS Bahauddin Asmi MPD selaku dosen pembimbing pertama, dengan Ibu Imas Rinana Wardani SPD MPD selaku dosen pembimbing kedua skripsi saya, yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam pengerjaan skripsi saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Buku Dongeng terhadap Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Matematika pada Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar. Pada presentasi kali ini akan ada 5 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, poin pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat desain penelitian, dan yang kelima hasil dan pembahasan. Saya akan memulai pembahasan pada poin pertama, yaitu di latar belakang. Yang pertama, pembelajaran matematika kurikulum 2013. Perlu diketahui bahwa matematika di sekolah dasar pada saat ini tercantum dalam kurikulum 2013, siswa dituntut mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang telah ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari atau biasa disebut dengan problem solving. Nah, di sini pada konsep satuan panjang yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Nah, di sini siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep satuan panjang yang sudah saya temukan, saya observasi dalam SD Hang Tua ini, masih banyak siswa yang mungkin merasa kesulitan dalam memahami konsep satuan panjang, apalagi pada soal cerita matematika. Faktor kesulitan siswa yang biasa saya temui dikarenakan mungkin kurangnya penggunaan media yang digunakan guru untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran untuk siswanya. Maka dari itu saya di sini membuat dan menciptakan suatu media pembelajaran, yaitu media buku dongeng yang berisi suatu gambaran dan materi matematika untuk interaksi kepada siswa ketika siswa membaca buku tersebut. Selanjutnya, poin kedua yaitu rumusan masalah. Adakah pengaruh penggunaan media buku dongeng terhadap kemampuan menyelesaikan masalah pada soal cerita satuan panjang pada siswa kelas 3 SD Hang Tua 10 Juanda? Lalu selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk mengetahui adanya pengaruh media buku dongeng terhadap kemampuan menyelesaikan masalah soal cerita satuan panjang pada siswa kelas 3 SD Hang Tua 10 Juanda. Lalu selanjutnya desain penelitian. Desain penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan True Experimental Design dengan bentuk post-test only control group design. Dengan populasi dan sampel penelitiannya, populasi yang saya gunakan yaitu seluruh kelas 3 SD Hang Tua dengan 4 kelas yaitu A, B, C, dan D. Dengan sampel penelitian ini kelas 3B dan kelas 3C, di mana kelas 3B yaitu sebagai kelas eksperimen dan kelas 3C sebagai kelas kontrol saya. Selanjutnya saya juga membuat instrumen penelitian, yaitu dengan 5 indikator soal dengan jumlah 10 soal. Dengan indikator yang pertama mampu membedakan pengukuran satuan baku dan satuan tidak baku, yaitu dengan tingkat kemampuan C2 dengan jumlah 2 soal. Dengan selanjutnya indikator soal kedua menyebutkan berbagai macam alat ukur yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan ranah kognitifnya C2 dengan jumlah 1 soal. Lalu yang ketiga menyebutkan satuan panjang yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tingkat kemampuan C3 dengan jumlah soal hanya 1 soal. Dengan yang keempat mampu mengkonversi satuan panjang dengan tepat, yaitu dengan tingkat kemampuan C3 dengan jumlah 2 soal. Yang kelima mengaplikasikan pengukuran satuan panjang dalam masalah kehidupan sehari-hari siswa, yaitu dengan tingkat kemampuan C4 dengan jumlah soal 4. Jadi di sini saya menggunakan soal cerita, yaitu soal uraian dengan berjumlah 10 soal. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan.
Bisa dilihat tabel di samping. Ya, ini L0 pada kelas eksperimen, L0 lebih kecil daripada L tabel, maka H0 yang menyatakan bahwa populasi berdistribusi normal. Sedangkan pada kelas kontrol lebih kecil dari L tabel, maka H0 yang menyatakan bahwa populasi berdistribusi normal dan diterima. Dengan demikian kedua kelas tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya bisa dilihat. Selanjutnya, saya melakukan hasil perhitungan uji homogenitas pada kelas eksperimen dan kontrol. Bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka H0 yang menyatakan bahwa kedua sampel itu tersebut homogen dan diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari kedua kelas tersebut bersifat dari kelompok yang homogen. Lalu saya juga melakukan perhitungan uji T dari hasil belajar matematika siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Bisa dilihat pada tabel di samping. Maka saya hasilkan 4,0223 lebih besar daripada 2,012. Yang T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak, yang artinya rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas eksperimen lebih besar dari hasil belajar matematika siswa kelas kontrol. Dengan demikian kesimpulannya terdapat pengaruh pada hasil belajar matematika siswa menggunakan media buku dongeng. Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang sudah saya lakukan, ditemukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan pada penggunaan media buku dongeng terhadap hasil belajar matematika siswa pada konsep satuan panjang. Hal tersebut dikarenakan dibuktikan oleh pengujian hipotesis yang sudah saya lakukan dengan pernyataan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 4,023 lebih besar dari 2,012, yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelas 3 SD Hang Tua 10 Juanda Sidoarjo, maka dapat saya simpulkan bahwa adanya pengaruh penggunaan media buku dongeng terhadap hasil belajar matematika siswa pada konsep satuan panjang. Baiklah, sekian hasil pemaparan penelitian saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.